Hai semua, perkenalkan nama saya Melisa Angela Sinaga. Saya adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Baik, pada hari ini saya akan membahas tentang pembagian laba atau pembagian keuntungan di dalam firma. Baik, yang pertama itu metode dari pembagian keuntungan. Ada 6. Yang pertama dibagi rata, yang kedua berdasarkan perbandingan yang telah disepakati, yang ketiga berdasarkan perbandingan modal, yang keempat dihitung dari tiap pendapatan dari partner, yang kelima dihitung sebelum bonus atau gaji, yang keenam adalah dihitung setelah gaji atau bonus. Contohnya itu adalah ini. Kita akan berangkat dari soal ini. Kepada teman-teman mungkin bisa men-screenshot atau memfotonya sebelum kita lanjut. Di sini dikatakan bahwa Christian dan Immanuel bersetuju untuk membangun sebuah firma. Kemudian Christian menginvestasikan 200.000 dan Immanuel 200.000. Pada tanggal 31 Desember 2018, keuntungan mereka adalah 500.000. Kemudian inilah transaksinya. Yang pertama dibagi secara rata. Dibagi secara rata berarti sesuai dengan berapa pemiliknya. Karena mereka hanya berdua, jadi yang keuntungan yang diterima oleh si Christian adalah 250 dan Immanuel 250. Kenapa? Karena 500.000 dibagi 2 itu adalah 250.000. Jadi masing-masing orang mendapatkan 250.000. Yang kedua berdasarkan perbandingan yang disepakati. Dan yang disepakati adalah 2/3. Berarti perbandingan untuk Christian adalah 2 dan untuk Immanuel adalah 3. Jadi perhitungannya /2 dibanding 5. Kenapa 5? 5 adalah total perbandingan antara Christian dan Immanuel. Jadi perhitungannya 2/5 dikali 500.000. Keuntungan yang diterima oleh Christian adalah 200.000 dan Immanuel adalah 300.000. Kita lanjut, berdasarkan perhitungan rasio modal. Yang pertama itu adalah modal awal tahun. Nah, kita lihat tadi bahwa masing-masing menginvestasikan 200.000. Maka perhitungannya adalah keuntungan Christian adalah 200.000 dibanding 400.000. 400.000 adalah total dari modal awal mereka berdua. 200.000 ditambah 200.000. Dikali 500.000 menghasilkan 250.000. Begitu juga dengan Immanuel, karena saldo yang mereka masukkan pertama sekali adalah sama, yaitu 200.000. Dilanjut, yang kedua, modal akhir tahun. Nah, kita lihat modal akhir tahunnya adalah 230.000. Itu bisa diambil dari perhitungannya ini semua. Kemudian totalnya itu juga seperti itu untuk si Immanuel. Ditotalkan. Jadi, mulai dari 1 Januari sampai 1 Oktober punya Christian dihitung, kemudian punya Immanuel dari 1 Januari sampai 1 November. Jadi dapatlah perhitungannya untuk Christian 230.000 dibagi 470.000. Kenapa? Karena total dari si Christian 230.000 dan total untuk Immanuel adalah 240.000. 230 tambah 240 adalah 470.000 dikali 500.000 itu adalah labanya, menghasilkan untuk si Christian 244.680 rupiah. Kemudian untuk si Manuel 255.319,2 rupiah. Kemudian rata-rata modal. Nah, di sini kita akan mengkalikan bersama dengan bulannya. Jadi yang pertama kan pada 1 Januari balance itu adalah pemasukannya 200.000 dikali 2 bulan. Kenapa? Dari Januari ke Februari ke Maret adalah 2 bulan. Kemudian dikalikan hasilnya 400.000. Seperti itu juga untuk invest, karena dia tadi di soal pertama menginvestasikan 330.000, maka dijumlahkan 200.000 ditambah 30.000 dikali 2 bulan. Dari Maret ke Mei. Begitu juga ke Mei, 230 ditambah 50.000 dikali 2, yaitu Mei ke Juni, Juli. Kemudian dari Juli ke Oktober, nah kan withdrawal itu adalah prefer, berarti dia mengambil uangnya itu. Jadi dikurangkan dari 250.000 dikurang 230.000 dikurang 50.000 dikali 3. Kenapa 3? Agustus, September, Oktober, 3 bulan dari Juli ke Oktober. Itu dibuat tanda kurung, itu artinya pengurangan. Kemudian dari Oktober ke Desember.
dia menginvestasikan. Itu hitungannya karena dia akan di akhir itu berarti Oktober, November, Desember. Seperti itu. Jadi 3 bulan itu menghasilkan 600.000 dan totalnya 1.480.000. Begitu juga untuk Immanuel. Kita bisa lihat caranya, mungkin teman-teman semua bisa memahaminya pelan-pelan. Kemudian dapatlah total modalnya itu, total modal rata-ratanya itu adalah 1.480.000 ditambah 955.000 menghasilkan 2.435.000. Jadi untuk keuntungan Christian adalah total modal rata-ratanya itu 1.480 dibagi dengan total mereka berdua tadi, yaitu 2.435.000 dikali 500.000 menghasilkan 303.901,4 rupiah. Begitu juga untuk Immanuel. Kemudian dihitung berdasarkan equity-nya. Jadi kita menghitung dulu bunganya. Jadi dibebankan bunga 6%, berarti 6% dikali 2/12. Kenapa 2/12? Berdasarkan bulan tadi. Jadi kita tetap berpatok pada ini, seperti ini juga, cuman dikalikan dengan bunga, yaitu 6%, maaf. Berarti totalnya ini juga sama, 200.000, 230, 280, 210, 230. Dilihat juga dari sini. Seperti itu. Kemudian dapatlah hasilnya adalah 13.700.000 rupiah. Dan untuk Immanuel totalnya 12.650 rupiah. Kemudian residual income-nya adalah 500.000 dikurang 13.700 hasil dari si Christian, kemudian dikurang 12.650 hasil si Immanuel, dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena pemiliknya tadi hanya 2. Menghasilkan 236.825 rupiah. Kemudian untuk Christian berarti 13.000 ditambah 236.825, keuntungannya adalah 250.525 rupiah. Kemudian untuk si Manuel 249.475 rupiah dengan cara yang sama. Kemudian keuntungan dihitungkan sebelum gaji atau bonus. Nah, untuk gaji itu sendiri, contohnya gaji Christian adalah 200.000 dan Immanuel adalah 10.000. Totalnya itu adalah 30.000, berarti 120.000 dikurang 30.000 dibagi 2 adalah 45.000. Untuk keuntungan si Christian adalah 20.000 ditambah 45.000 adalah 65.000. Kemudian untuk Immanuel 10.000 ditambah 45.000 adalah 55.000. Kemudian untuk bonus juga Christian mendapatkan 20% bonus sebelum dihitung. Berarti untuk penghitungannya adalah 20% dikali 120.000 adalah 24.000 dan residual income-nya adalah 120.000 dikulang 24.000 dibagi 2 adalah 48.000. Kemudian untuk Immanuel keuntungannya adalah 24.000 ditambah 48.000 adalah 70.000. Jadi begitulah perhitungannya. Maaf apabila ada salah. Terima kasih. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe untuk membangun YouTube channel ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Dadah.